Ya, ingat semua herba yang menjadikan kita semakin kuat, berarti itu termasuk herba yang berkhasiat obat. Jadi jangan sampai kita lihat hari ini, oh hanya ini saja. Tidak. Semuanya, baik itu tanaman, ya, tanaman atau tumbuhan sama ya. Baik itu air, baik itu hewan, ada hewan kaki 2, hewan kaki 4, ya. Atau itu udara, ya, contoh di sini udara, ya. Ataupun jenis-jenis tanah dan bebatuan yang berkhasiat obat, berarti itu termasuk herba. Hewan, ada ikan, hewan juga, berarti termasuk herba. Jadi kalau hari ini yang menganggap contoh makan nasi bukan termasuk herba, berarti telah salah berpikir tentang makanan. Karena makanan juga bisa menjadi obat dan bisa menjadi racun. Satu mungkin ada mungkin di sini yang belum sarapan pagi, ada nggak? Insya Allah ada. Lemes atau semangat? Kurang gairah. Lapar atau kenyang? Coba seandainya, insya Allah nanti siang makannya dikasih double, lebih sehat, lebih kuat tentunya, betul? Artinya di sini nasi juga termasuk herba. Apalagi insya Allah nanti kita setelah perjalanan, kita siapkan susu sapi segar yang dimasak campur dengan gula aren, yang bertujuan adalah supaya bapak ibu ini tetap kuat ototnya, kuat konsentrasinya, kuat daya tahan tubuhnya, dan yang keempat adalah tidak menimbulkan badan sakit-sakit dan begal-begal, insya Allah. Nah, makanya kita siapkan. Jadi panitia nanti akan mengajak peserta yang punya kemampuan jalan, yang tidak mempunyai masalah, ya. Maka ayo kita jalan belajar di alam. Tapi sekarang ini kita jalurnya yang sangat biasa. Kenapa? Karena ini banyak yang masih baru. Yang orang lama ya tentunya wajar, yang ekstrim udah siap. Bahkan tadi di depan salah satu pembina kita baru datang mengatakan seharusnya peserta tidak boleh membawa tas, cuma bawa baju yang menempel pada tubuhnya, dan ganti baju setelah selesai acara. Dan diperbolehkan hanya membawa satu bilah pisau. Ingat, satu bilah pisau dan satu bungkus madu. Terus telat. Ini masih awal ya, teman-teman lama boleh digitukan. Kalau teman-teman ini bingung nanti kalau gatal gimana? Betul nggak? Nanti makannya apa? Nanti kalau bau gimana? Gitu ya? Ya, sabar. Ya, proses gitu. Jadi teman-teman yang sudah biasa ke teman-teman senior yang lain, memang seperti itu biasanya. Artinya terus di pamlat ya. Di pamlat memang dikondisikan seperti itu. Tapi teman-teman belum semuanya masuk ke semangat seperti itu. Betul? Pisau buat makan. Buat makan. Ya. Zona pamlat ke arah kiri ke sana, zona kita ke sini yang sederhana. Yang sangat sederhana aja sini. Karena kita belajar aja dulu. Kalau kita mau belajar herbologi betul pada tingkat lanjut ya sabar lah ya. Yang penting timbulkan rasa cinta dulu, betul? Betul. Karena yang belajar herbologi di alam yang betul-betul dilepas sekarang ini sudah jarang.
Jarang. Kebanyakan di kelas, ya di kebun ya. Kalau di alam langsung, maka peserta nanti boleh nyicipin satu-satu rumput yang ada di hadapan kita. Yang kedua, boleh mengkonsumsi tanah yang sudah kita gali. Jadi gali dulu baru kita makan tanahnya. Ketika udah ada indikasi, Bapak Ibu semua sudah mulai kelihatan sering buang angin, tapi dari mulut. Nah sudah, terus makan tanah itu. Sudah mulai demam, mulai lagi demam-demam, menggerges-gerges, ya. Maka ngaduk lagi yang ke dalam, nyari namanya cacing, dicuci langsung dimakan mentah-mentah. Tapi kalau sudah demam, otak sudah nggak bisa berpikir, enggak, pasti dimakan. Contoh, maka teman-teman yang sudah belajar emang yang dilepas 3 hari, ya memang mau nggak mau, oh di hutan begini ya. Maka dulu pernah tercipta, dan bahkan kita tercipta nasid-nasid itu ya karena perjuangan kita dan kepayahan kita menghadapi tantangan yang nyata, ya, tantangan yang nyata. Maka setiap nasid mempunyai ruh masing-masing. Contoh, ya, lagi ada sebuah kegelisahan, bikin. Lagi ada tantangan, bikin. Lagi ada bahagia, bikin. Lagi mau pamitan, bikin. Itu semua adalah cerita. Dengan banyaknya cerita, kita akan bikin nasib. Tapi tentunya cukuplah cerita itu. Saya sementara hentikan dulu, ya. Hentikan dulu ceritanya, agar nanti teman-teman nanti bisa minimal menghafal nasib Herbatobang dan minimal menjadi nada dering di HP teman-teman semua. Ya, sudah ada yang pakai nada deringnya? Ya nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Ya, ini sedikit ya. Jadi kalau herbologi camp hari ini saya kira banyak di kelas dan nanti di luar sebentar, nanti masuk kelas lagi. Ya. Ada hal yang perlu kita ketahui dalam mengetua herba. Yang pertama, jangan sampai Bapak Ibu kebalik. Jangan sampai Bapak Ibu salah menganggap semua sama. Ada tidak di sini yang pernah mencampurkan karbo dengan gula? Ada tidak? Contoh, singkong karbo bukan? Pernah nggak singkong campur gula? Ada nggak? Contoh. Tuh. Apa lagi? Timus. Apa lagi? Kolak ada ya? Ada. Apa lagi? Keripik. Betul. Ini baru singkong. Kalau ubi? Ada nggak? Hah? Ubi? Ya, ubi salak. Ada tidak yang mencampurkan contoh kentang sama gula? Ada? Ada. Contoh? Donat. Apa lagi? Kelumpur. Ada nggak nasi campur gula? Ada. Apa contohnya? Apa lagi? Wajit. Bapak Ibu, tanpa Ibu sadari, yang dipikirkan adalah enaknya. Sepakat? Bukan manfaatnya, betul? Karbo dicampur dengan gula, ini akan menjadikan fermentasi, Bapak Ibu. Akan menciptakan alkohol dalam tubuh kita yang lebih daripada biasanya. Dan ketika itu terjadi, maka bisa menyebabkan gangguan kram pada organ tubuh kita, terkhusus usus halus kita. Yang kedua, saluran cerna atau esofagus itu bisa kram. Kram itu apa? Kaku. Apa? Kaku.
Kok kaku ya? Oh kenceng ya? Nah Bapak Ibu lagi masuk angin, lagi kembung. Nah kembung itu ciri khas kram. Orang kembung itu sedang kram organnya. Lihat jam ya, tetap ya. 1:30 ya gitu ya. Ada nggak di sini yang suka kembung perutnya? Ada aja. Ada aja ya. Sering atau suka? Sering. Bedanya apa sering sama suka? Sering ya berkali-kali, kalau suka kadang-kadang. Suka. Iya, sering itu berulang kali walaupun tidak suka. Kalau suka itu sering dan disukai. Hobi. Baik. Bisa diatur kalau suka. Yang pertama adalah ciri khas ususnya bermasalah atau kaku, kembung. Kedua, dingin, kaki dingin. Yang keempat, lemas. Yang keempat ya. Yang kelima, nafas pendek. Yang keenam, tengkuk yang terlalu tegang. Atau terlalu tegang. Keras. Kaku. Kaku ya. Gitu. Adakah yang masih mengkonsumsi seperti itu setelah mempunyai kondisi yang seperti tadi? Karena nggak tahu, betul? Betul. Itu herbal bukan? Gula? Herbal. Nasi? Karbo? Herbal. Terus gimana kalau seumpama saya harus mengkonsumsi seperti itu? Apakah ada herbal untuk menetralkannya? Apa yang harus ditambahkan? Nah ini. Ternyata ketika dua herbal dicampurkan merusak, bisa dibikin netral. Bisa dibikin netral. Apa netral? Tawar. Tawar. Dibikin seimbang, tapi baru ngimbangin. Ya. Adalah kasih namanya jahe. Pernah lihat nggak? Wajib dicampur jahe. Mana? Kolak. Jahein. Pernah nggak ada? Ada. Bubur kacang hijau karbo bukan? Bentar. Saya tanya dulu. Kacang hijau karbo bukan? Karbo. Mikir. Protein nabati. Banyak protein daripada karbohidrat. Nah, gitu, betul. Dan sama ternyata protein dicampur dengan gula pun fermentasi. Sama ya. Apa protein campur gula? Kacang hijau. Beda dengan protein hewani, contoh susu campur dengan gula boleh? Boleh. Boleh. Baik, stop. Nyampe karbo dulu. Berarti ketika ada seseorang mencampurkan yang manis dengan karbo, bisa ditetralkan dengan Jahe. Ada nggak buah yang menetralkan ini juga? Ada. Namanya anggur. Yang kedua adalah apel. Ditulis? Terlalu cepat atau terlalu lambat? Pas. Maka ketiga, ada seseorang yang meneliti sambiloto
Ada seseorang yang meneliti kunyit. Tahukah Bapak Ibu pernah mungkin bikin namanya nasi kuning? Pernah? Pernah. Nasi kencur? Enggak, nasi kuning ada enggak? Ibu perlu diwaspadai. Ketika mencampurkan karbo dengan kunyit yang tua itu bonggolnya, bukan rimbangnya, maka itu beracun. Kalau mau mencampurkan kuningnya, maka rimbangnya. Ketika Bapak Ibu, udah yang penting kuning, itu bisa menyebabkan gangguan kram pada saluran esofagusnya, sehingga bisa angin duduk. Itu beracun. Jadi mencampurkan herba itu ternyata tidak sembarangan. Berarti artinya herba tidak pernah bekerja lambat. Yang lambat adalah herba yang dikonsumsi tidak sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Karena apa? Kerja herba atau peresepan herba butuh diagnosa, bukan testimoni. Paham yang sini? Bisa ular termasuk herba bukan? Herba. Hah? Herba. Herba. Orang dari hewan Hewan. kegigit apa? Ular. Ada yang mati? Ada nggak? Banyak. Berarti kerjanya cepat kan? Asik. Makanya ketika kita mencampurkan herba, kita butuh ilmu. Makanya dalam derajat dalam herbologi yang pertama adalah penemuan, penelitian, ingat, pengembangan dan distribusi. Ya. Ada orang yang menemukan herba. Contoh, saya konsumsi daun binahong, badannya seger ya. Tapi nggak tahu ada apa, ada apanya nggak tahu saya. Pokoknya sehat aja. Itu namanya penemuan. Yang kedua penelitian, diteliti ada apanya. Oh ada ini anu. Ya. Setelah itu adalah baru pengembangan. Itu produksi. Setelah diproduksi, dikembangkan, jadi dipasarkan. Maka hari ini saya ajak teman-teman jadi tahap yang kedua. Peneliti. Ya. Jadi kalau contoh Ustadz Arga contoh. Tulis di katalog peneliti herba ilmiah. Boleh nggak? Ya boleh. Kenapa? Orang udah neliti. Dasarnya apa? Penemuan. Jadi nggak ada orang neliti sebelum ada penemuan. Betul? Ya kalau nggak nemu, apa yang udah diteliti? Ini nyampe tahap itu. Karbo campur gula menjadi penyebab fermentasi. yang kedua. Karbo campur dengan Jadi kalau ada orang beli nasi kuning itu, jangan sampai makanan tersebut lewat dari 4 jam saja. Jangan dikonsumsi. Ada nggak? Saya tuh lagi di Manado, itu tiap hari makanannya nasi kuning. Saya ada acara apa ya di sini kok nasi kuning? Emang adatnya di sini nasi kuning. Saya nggak berani makan. Jadi kalau asal nasi kuning saya nggak berani makan. Kenapa? Khawatir kunyitnya asal-asalan. Yang biasa di sini
bikin nasi kuning, rimpangnya atau bonggolnya? Rimpang, bukan bonggol. Rimpang umurnya lebih muda atau lebih tua? Berarti ingat, herba semakin muda dan semakin tua mempunyai perbedaan, betul, khasiatnya. Berarti umur herba berpengaruh tentang tujuan dalam pengobatan. Paham di sini? Paham. Berapa umur herba bisa dipakai bumbu? Berapa umur herba bisa dipakai obat? Ya? Berapa umur bisa dipakai bumbu? Berapa herba yang bisa dipakai obat? Maka ada yang mengatakan ini bumbu, ini obat. Beda? Beda. Ya? Apakah daun juga mempunyai yang sama? Sama juga. Sama. Daun yang muda sebagai Bumbu. Obat. Obat. Ayo. Ayo. Makanan. Hari sedang dan tua? Obat. Yang muda makanan. Kalau muda buat campuran. Kalau tua? Bumbu utama. Daun muda. Daun muda itu, saya berdiri ya. Yang dimaksud muda yang mana? Pucuk. Yang dimaksud tua yang mana? Yang tua. Yang kering itu. Yang terkuning-kuning. Baik. Pak Supri coba maju. Pak Supri, coba petik yang paling atas ini, petik yang paling kecil. Pucuk itu. Ya, petik aja petik. Nah, sekarang masukin ke mulut. Cukup? Ada rasanya? Apa? Baik, sekarang petik yang paling besar, petik. Kayaknya mana nih? Sekarang dikunyah. Asam ya. Rasanya Enak. lebih pahit yang tua. Betul? Keriput. Yang tua paling pahit. Enggak, pertanyaan betul tidak? Betul. Pahit yang tua atau yang muda? Angot. Betul. Yang tua angot. Apa artinya di sini? Daun yang lebih muda, dia itu bekerja yang sangat lambat. Berarti saking lambatnya itu bisa untuk perasa. Apa perasa? Bumbu. Kalau yang tua, Untuk obat. bekerjanya cepat. Saya dulu baca biologi di Sumedang. Jadi saya datang ke guru-guru saya. Ya. Kalau zaman sekarang didatangi guru gitu ya. Kalau dulu saya enggak, saya datang. Saya nggak tahu nama sambiloto, saya nggak tahu. Stevia pun nggak tahu. Masih bocah, ditanya, kamu tahu nggak sambiloto yang mana? Rasanya apa? Nggak tahu. Maju. Siapa yang pingin merasakan sambiloto? Rebutan semua. Selesai. Sekarang makan. Baru up. Siapa yang tahu rasanya? Saya. Pahit. Belajar lagi. Ini namanya apa? Gitu ya. Mati. Yang kedua apa? Protowali. Protowali dipegang. Pegang protowali. Gigit. Langsung diem nggak?
ternyata ditanyakan yang terakhir. Bedanya apa pahit Brotowali dan Sambiloto? Bedanya apa? Ibu. Sudah tanam. Salam super. Itu yang harus Bapak Ibu tahu. Sudah tanam menjawab. Ketika lagi minum herba, Brotowali, ini Sambi. Boleh nggak Bapak Ibu contoh? Ayo makan Brotowali. Boleh. Boleh nggak? Boleh, Ibu. Satu mulut oleh satu. Boleh, Ibu. Bedanya di mana? Itulah namanya belajar herba. Asik ya? Asik. Baik, kalau asik nanti panitia suruh nyiapin satu-satu ya. Siap. Ibu dulu. Lo kenapa takut? Takut pahit. Dulu waktu saya kecil, kalau di kampung itu dulu ya, tidurnya kan sukanya di musola, betul? Ya kalau malam pada Isya itu jarang anak-anak seumuran saya umur kelas 2, 3 SD itu jarang pulang, tidur di musola. Kalau susah bangun, diambil Brotowali, diolesnya di mulut ini. Itu nggak perlu dibentak-bentak, langsung bangun. Menjilat-jilat. Jadi saya kira saya udah paham sebenarnya. Cuma nggak tahu nih Sambiloto pahit. Ya, ternyata Sambiloto adalah pahitnya lebih ringan dibandingkan Brotowali. Dan ingat, semua yang berherba pahit dia bersifat menaikkan panas tubuh dan menghilangkan kelembaban tubuh. Jadi seberapa pahit yang kita ukur, seberapa lembab tubuh kita. Ciri-ciri kelembaban tinggi apa? Pikun. Makanya pasien-pasien yang pikun, pasien-pasien pikunnya banget, ya. Contoh ke Pak Supri pulang kemana? Mikir lama, pulang kemana ya? Akhirnya ngeliat KTP, Tuban. Sebelum nyari KTP bingung KTP di mana gitu ya. Itu parah banget berarti. Kalau di obat itu dikasih namanya madu pahit sinergi herba. Madu pahit sinergi herba. Kenapa dikasih itu? Pikunnya banget. Ada nggak di sini yang pikun banget? Ih, ibu bu, kok itu banget sih? Ih, bapak kok gitu banget sih? Ya. Dan dari bapak itu juga ada di namanya minyak siaga premium. Ini ada pasien dari Bima, itu kalau belanja siaga tuh 50 botol. Itu bukan untuk diolesin, diminum. Untuk apa? Gangguan yang berhubungan dengan paru-paru. Paru-paru lembab atau tidak? TBC pasti lembab. Itu minumnya apa? Minyak siaga. Beliau mengatakan, Ustaz, saya beli 50 buat apa sih? Antum katanya untuk TBC. Betul tuh, tetangga saya udah sembuh minum itu. Siaga diminum betulan. Iya. Baru antum aja kayaknya yang serius belajar. Iyalah, saya betul belajar, saya lakukan. Siaga premium. Karena apa? Dalamnya ada ini Sambiloto, Brotowali. Lanjut ya. Kita cerita tadi tentang nasi dicampur dengan Gula. Dengan kunyit. Emang ada nasi campur gula? Bubur bayi. Bubur merah. Iya. Merah. Bubur merah. Ada ya? Ada.
Cara menetralkan dengan jahe. Apakah selain jahe ada nggak? Apa? Buahnya anggur atau apel. Kalau rimpangnya pakai apa lagi? Kencur. Cukup ya. Jadi ketika kita meracik herba, harus tahu ada efek turunannya. Contoh gini, kunyit dicampur dengan temulawak itu mempunyai zat baru. Paham sini? Ketumbar campur dengan jahe punya keturunan baru, anak turunannya. Ya. Terus apa lagi? Mengkudu sama kayu manis dicampur itu punya keturunan baru. Pasak bumi dicampur dengan kayu manis punya anaknya yang baru. Bukan kayu manis, manfaatnya kayu manis, bukan apa pasak bumi, manfaat pasak bumi, bukan seperti itu. Tapi hasil kedua ketika dicampurkan akan menghasilkan zat ini. Reaksi kimia. Kalau kita paham ini, senang atau tidak? Apa yang disenangi? Bisa tahu racik herbal. Manfaat berfaedah. Herbologi itu senang-senang mumet. Ya. Kalau saya lihat Pak Andi, ya. Pak Andi itu kalau ketemu dengan konsumen didiagnosa. Lihat lidahnya. Jelasin, langsung kasih herbanya. Itu Pak Andi ya. Tadi kebetulan saya harus tanda tangan sertifikatnya beliau jadi hafal. Andi Juremi, betul? Karena tadi saya habis tanda tangan sertifikat beliau, jadi saya sudah tahu namanya ya. Temennya mana aja? Wandi, coba angkat tangannya satu grup. Baru saya hafal muka-mukanya. 1, 2, Bapak Ngadianto hafal ya. Itu di mana? Di mana tinggalnya? Ciapus ya. Kalau beliau sering. Ya berarti baru ya? Baru juga ya. Baru juga? Udah lama dari tahun 2019. Ikut toko Ciapus baru kali ini. Oh iya betul. Ya, Pak Ngadianto sering ketemu, kalau rapat ketemu juga. Apalagi beliau ya. Ya. Baik. Masya Allah ya. Ada zat yang dibutuhkan tubuh kita, ada yang tidak. Contoh pertanyaannya adalah, ketika seseorang lagi senang, pertanyaannya, boleh nggak orang yang senang, sedang bahagia dikasih obat penenang? Boleh tidak? Kasih obat apa? Kesedihan. Ada orang sedang bahagia kasih obat apa? Berceria. Kasih tonik, kasih tenaga. Dikasih obat penenang, ya lemes. Ciri-ciri orang bahagia tapi sakit apa? Orang bahagia kok sakit? Ada nggak orang bahagia sakit? Stres itu Pak. Stres banyak uang tapi stres. Ciri-cirinya adalah ngeblank. Ngeblank itu apa? Tiba-tiba gini loh, dep. Pernah nggak? Blank kosong. Blek. Kayak les gitu ya. Itu sakit namanya. Kenapa? Orang yang sangat bahagia itu menyebabkan gerak jantung terlalu cepat. Tapi kalau nutrisinya kurang, maka dia akan hilang. Maka butuh tambahan. Maka orang yang sangat bahagia itu sebenarnya hanya butuh 3 herba yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Pertama, madu.
Kedua, susu. Nah, kalau orang sedang bahagia, contoh, mohon maaf, dikasih madu kuning, itu nggak cocok. Dikasih madu kuning nggak cocok. Kenapa? Beliau bukan herba untuk menambah kebahagiaan. Karena di dalamnya mempunyai herba penenang. Paham ya maksudnya? Kasihnya apa tonik? Madu. Susu. Yang ketiga apa kira-kira? Coklat, betul. Makanya orang ketika bahagia supaya bermanfaat dia tuh cerdas. Ya, maka hanya pinter saja itu kurang. Orang yang paling bagus ya pinter dan cerdas. Maka bagaimana orang pinter biar cerdas? Tambahkan toniknya, tambahkan nutrisinya. Jangan dikedorkan. Kenapa nggak boleh kasih madu kuning? Karena madu kuning ada 2 herba yang kita sengaja campurkan di dalamnya, ya, yang akan menyebabkan orang ini sangat rileks. Namanya mengkudu dan kayu manis. Dan saya hanya ngambil Simplicia saja. Ya, saya tidak copot-copotin koridor lain-lainnya. Karena ini bersifat seperti morfin. Ada nggak orang yang betean, boringan, bosanan? Ada nggak? Butuh penenang. Ada nggak orang yang tenang tapi linglung? Ada nggak? Hidupnya tenang banget sih, tapi linglung. Apa linglung? Bingung, kebingungan. Bingungan, tenang sih bingung gitu. Tenang sih tenang tapi ya gimana ya? Ada kan? Banyak. Orang yang linglung berarti butuh anti radang. Makanya kenapa di madu kuning itu ada kunyitnya. Tenang. Ini. Ada nggak seseorang, ingat, ya, sudah nggak tenang, banyak ngomongnya, ada nggak? Ada. Banyak. Apa? Kalau banyak ngomong? Cerewet. Ya, gitu bahasa yang paling kasarnya. Comel. Comel. Maka betul ditutup dulu mulutnya. Bukan dikop mulutnya, bukan. Ditenangkan mulutnya. Kasih ketumbar. Ya, Bu Ijriah ya. Panas Bu ya. Iya. Sakit. Ya, ini jadi kayak sauna. Ya benar. Kasih ketumbar, Bu. Tambah banyak keluar. Tambah banyak ya. Kasih ketumbar. Butuh madu kuning dicampur dengan habatus soda atau madu kuning yang sangat panas diseruput seperti kopi. Lanjut ya. Lanjut. Berarti kalau menutup mulut, ada nggak orang, ih cerewet banget sih itu, ngomong terus sih, ada nggak? Ada. Ada. Banyak. Saya bukan pelaku, bukan. Bukan pelaku. Pelakor biasanya. Ketumbar untuk menutup mulutnya. Kok mulut ditutup? Memang rapat banyak ketumbarnya? Bukan. Dikendorkan efek daripada kreativitasnya. Orang ngomong banyak ngomong, ini kan kreatif. Saya mau ngomong apa ya? Ide ini tapi kalau dia itu berlebihan, dia akan menjadi orang yang sangat kalem. Apa sangat kalem?
Introvert Pak ya. Tertutup. Maka butuh namanya adalah pengendali penyeimbang, namanya alang-alang. Tuh. Racik aja dihitung ya. Ini larinya kemana, ini kemana gitu. Boleh nggak kita sambuloto pahit, portowali pahit, campurin aja berkabus, biar kesel, berkapok. Jangan. Alang-alang akarnya ya. Alang-alang akarnya harus akarnya. Oh, iya. Kalau daunnya dia terlalu lemah. Apakah daun alang-alang punya manfaat? Ada. Itu herbal yang yang suka di pinggir jalan tuh. Acong, ahong. Apa itu? Betul. Viagra. Oh iya. Ahong. Hah? Jual. Pernah lihat tuh saya itu ya? Iya. Viagra. Nggak tahu sih itu. Artinya apa saya nggak tahu. Campuran ini obat gatal. Itu bahannya salah satunya bisa jadi dari itu. Karena namanya sama. Obat gatal. Apa namanya? Biasa laki-laki gatal. Daun alang-alang. Alang-alang, daun alang-alang cari yang setelah di apa namanya itu? Dibabat atau dibabat? Iya tahu. Babat apa? Potong. Tebas ya. Tebas. Setelah tumbuh, ambil daunnya bisa buat obat itu bagus. Ya. Ada orang Sukabumi yang punya lambangnya tuh yang mau kita ambil alang-alangnya tuh ya nggak sempet kita ke sana ya. Masya Allah, alang-alang tuh banyak manfaatnya dan hampir setiap racikan saya pasti ada alang-alang. Makanya kalau ada yang di sini jual alang-alang, boleh jadi distributor alang-alang kita, boleh. Ya, kita butuh alang-alang. Walaupun ketika kita bilang alang-alang, kita kadang-kala rugi, karena kita tidak mendapatkan saripatinya. Yang kita dapat hanya ampasnya, dan kita nggak pakai, kita buang. Begitu ya, dalam meracik ya. Baik. Sampai awal materi ini bisa dapat nggak ilmunya? Bisa? Enakan materi di luar atau dalam ruangan? Belum ngerasain di luar. Kayaknya lebih seru di luar. Iya. Kenapa awal kita harus kepanasan dulu? Biar kita bersyukur nanti. Ya. Alhamdulillah, ternyata senangan di luar ya. Nggak apa-apa, kita belajar di luar. Insya Allah kita di luar, Pak Tur. Karena di sini ada yang doanya sangat kuat banget, Pak Tur. Kapan makan siang? Doa yang tersakiti. Ya Tur ya. Panitia, ya, tolong dibantu. Setelah kita materi awal untuk pembukaan, insya Allah kita akan siapkan makan siang bersama. Ya, nanti kalau ada yang kurang-kurang makan, ya nambah lagi ke panitia. Ya, insya Allah kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan materi awal ini bisa menambah sebuah kekuatan kita dalam belajar tentang herbal. Ya, yang kedua akan menjadi dasar kita nanti setelah kita belajar di lapangan. Semuanya berdiri, Fatur. Tibun Nabawi ini dakwah. Semuanya berdiri. Baik, bareng-bareng. Tibun Nabawi ini dakwahku, Tibun Nabawi ini hijrahku. Walaupun penuh hinaan, kami terus berjuang. Tantangan menjadi hiburan, kesulitan menjadi ilmu perjuangan. Walaupun terasingkan demi meraih ridho ilahi.
jalanku, hebat tobat ini penggerakku, bersama meraih kesembuhan ilahi. Mampu tangguh istiqomah, inilah prinsip kami, mengeluh bukan sifat kami, berjuang bergerak peduli inilah jiwa kami. Tibun Nabawi ini dakwaku, Tibun Nabawi ini hijrahku, walaupun penuh hinaan kami terus berjuang. Tantangan menjadi hiburan, kesulitan menjadi ilmu perjuangan, walaupun terasingkan demi meraih ridho ilahi. Herbal Taubah ini jalanku, Herbal Taubah ini penggerakku, bersama meraih kesembuhan ilahi. Mampu tangguh istiqomah, inilah prinsip kami, mengeluh bukan sifat kami, berjuang bergerak peduli inilah jiwa kami. Herbal Taubah ini jalanku, Herbal Taubah ini penggerakku, bersama meraih kesembuhan ilahi. Mampu tangguh istiqomah, inilah prinsip kami, mengeluh bukan sifat kami, berjuang bergerak peduli inilah jiwa kami, berjuang bergerak peduli inilah jiwa kami. Allahu Akbar. Masya Allah ya, mudah-mudahan dengan masjid ini teman-teman bisa bersemangat ya, apapun kendala di lapangan, dikucilkan dan sebagainya, insya Allah tetap semangat. Baik, Ahwat dulu. Silakan untuk mengambil makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu sebentar, jangan dulu keluar. Ini ada peserta At-Taubah angkatan kedua. Ya. Di luar. Oh, di luar aja, di luar aja. Biar agak rileks. Biar nggak pengap. Aku bawa ya. Oh siap Pak. Ntar ikut lagi. Siap. Di sebelah sini ya. Di samping sebelah kita kumpul dulu sini. Ya, berkumpul di sini ya. Untuk Iwan, Ahwat juga di sebelah sini ya. Posisinya ada di sebelah sini. Di sebelah tenda ya. Skup sebelah sini untuk Ahwatnya, untuk Iwan berada di sini. Yuk, cepat-cepat sebelum kita mempersiapkan untuk makan siang. Iya.